Pada presentasi kali ini akan ngebahas soal type ORM sama MySQL di Nest.js ya. Jadi nanti bagaimana implementasi type ORM ini di di Nest.js ini akan kita bahas di materi kali ini. Mungkin ini lebih banyak ke teknikal integrasinya. Nah, jadi apa sih ORM itu sebetulnya? ORM itu sebuah representasi database atau sebuah table itu dalam bentuk objek yang berada pada source code kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah, untuk mempersimpel interaksi ke database dengan jadi seorang developer itu bisa tahu bentuk table di database itu seperti apa, itu langsung direpresentasikan oleh ORM itu sendiri. Nah, ORM itu sendiri tentunya ada beberapa ya, ada type ORM yang mungkin yang paling berkenal itu type ORM sama Sequelize. Lalu ada Prisma, ada juga Mongoose. Mongoose ini hanya untuk MongoDB. Terus untuk Prisma ini sendiri sebetulnya dia hampir mirip dengan type ORM ya, seperti itu. Terus ada lagi satu tuh namanya Kinect, tapi dia lebih ke query builder, jadi lebih ke query builder daripada si ORM itu sendiri. Terus untuk Sequelize ini kenapa dia kurang well kenal, sebetulnya dia cukup banyak digunakan, namun dia kurang ramah, kurang friendly untuk digunakan di TypeScript, karena dia seringnya digunakan pada Node.js pada umumnya, begitu. Jadi untuk saat ini mungkin yang paling banyak yang pakai, atau ya semuanya sama-sama banyak yang pakai, mungkin yang paling stable ini sementara adalah type ORM ini. Oke, selanjutnya ini langsung saja gimana caranya kita setup si database, atau kita integrasi database ini menggunakan type ORM ke dalam microservice kita. Nah, yang pertama ini di Docker Compose, di file Docker Compose ini kita tambahkan satu service, yaitu MySQL. Nah, yang sebelumnya kita di project sebelumnya kita kan pakai Mongo tuh. Nah, itu kita ganti si Mongo-nya ini kita pakai jadi MySQL. Nah, untuk nantinya seperti ini. Jadi tinggal ganti aja namanya MySQL, terus image-nya dimasukin MySQL, terus env filenya kita bikin file env sendiri, ini di directory dari project kita, jadi tidak masuk ke dalam microservice reservation atau yang lainnya. Terus ini portsnya, ini port default MySQL, kemudian ini kenapa ada 2, karena ini nantinya portnya ini akan diekspos keluar si Docker-nya. Nah, kemudian ini kita bikin file env-nya di directory dari project kita. Terus di sini kita masukin key dari env yang kita mau bikin. Kita masukkan aja MySQL database Ninabobo, terus MySQL.password ini, sementara kita masukin InnaDB. Nah, ini nanti ketika kita jalanin si Docker Compose up spasi MySQL ini, dia akan ngebuat database dengan dia akan ngebuat sebuah service MySQL itu sendiri, sekaligus ngebuat si database Ninabobo itu juga dengan password yang udah kita definisikan di env file ini, seperti itu. Nah, kemudian kita jalanin Docker Compose up MySQL, kemudian dia akan ngebuat image container untuk si MySQL itu sendiri. Nah,
kemudian kita tes menggunakan DB Tools. Kita bisa pakai DB-Fed atau SQL Workbench atau yang lainnya. Kita coba untuk connect ke localhost dengan port 3306 yang tadi kita bikin, dengan password InnoDB yang tadi kita bikin juga. Terus kita coba tes connection, dia connected seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek ke masuk ke database-nya. Ini udah langsung otomatis kebuat satu database Nina Bobo yang udah kita define di env file tadi seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita install beberapa package untuk implementasi si MySQL ini ke project kita masukkan aja beberapa package. Ini ada 3 package, ada Nest.js type-adm-nya yang udah di Nest.js, terus MySQL 2 untuk driver MySQL-nya, kemudian ada type-adm itu sendiri. Lalu setelah ini selesai, kita tambahkan ke dalam database modul. Jadi di database modul di project kita tambahkan si type-adm modul ini. Kita import dari type-adm. Jadi sebelumnya karena kita pakai Mongo, mungkin di sini akan terlihat awalnya ini adalah Mongoose modul. Nah, ini kita ganti menjadi si type-adm modul ini. Terus kita masukkan beberapa config ini, config key-nya juga. Terus ini buat ngambil di env file-nya. Nanti di env file kita tambahkan juga beberapa key untuk env buat connect ke database ini. Seperti ini. Kemudian di sini jangan lupa juga untuk menambahkan database modul untuk diekspor di sini. Oke, selanjutnya ini kita bikin sebuah abstract entity. Jadi tujuannya apa sih abstract entity ini? Jadi dia ini sebagai apa ya? Sebagai pattern untuk bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan database di MySQL itu. Jadi nanti akan otomatis akan ada ID di setiap entity kita. Dan ID itu dia auto generate dan akan menjadi primary key di sini. Gitu. Nah, kemudian ini kita masukkan juga konstruktornya. Jadi ini konstruktornya ini dia adalah entity dengan partial entity dengan ini, dengan tanda ini. Jadi dia akan dia akan merepresentasikan sebuah entity, tapi tidak seluruhnya. Kita bisa ngeset entity secara parsial di sini, seperti itu. Lalu kemudian, nah ini kita bikin abstract repository-nya. Kalau tadi kita bikin abstract entity, kita sekarang bikin abstract repository-nya. Nah, sama ini juga ini sebuah pattern buat dari sebuah repository itu sendiri. Jadi nanti kita bisa memasukkan atau menambahkan beberapa operator atau ya komen ya, atau metode untuk berinteraksi dengan database atau memanggil database, mengambil data dari database dari abstract repository ini. Jadi di sini kita bikin ada metode create, find one, ada update, ada juga find untuk find many dan juga find one and delete. Jadi metode-metode ini adalah metode default yang akan ada di repository yang akan kita buat. Jadi jikalau nanti kita akan create entity atau mencari find one and delete atau find many atau mau update, kita bisa pakai kita bisa tinggal panggil repository itu sendiri, dan repository itu akan mengimplement si abstract repository ini, seperti itu. Nah, dia juga extend ke abstract entity sesuai entity apa yang akan kita
bikin seperti itu. Nah, ini ada metode-metodenya. Untuk find1 kita bisa pakai find1 ini sendiri, dari ini bawaan dari si type ORM-nya. Kemudian untuk create kita bisa pakai save, untuk update juga ini tinggal kita masukin query-nya, maksudnya buat apa ya, kondisi apa, kondisi data yang kayak gimana yang mau kita update. Kemudian ini datanya kita masukkan ke partial entity ini, jadi nggak ada full entity untuk mengupdate sebuah data seperti itu. Kemudian ini ada juga find by untuk mencari berapa, atau find main. Jadi ini responsnya akan jadi sebuah array of entity seperti itu. Ini juga find1 and delete, ini untuk menghapus data dengan abstract repository seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah salah satu contoh repository. Ini adalah salah satu contoh repository dari reservation. Jadi untuk membuat sebuah repository reservation, di sini kita extend ke si abstract repository yang tadi kita bikin, yang udah ada beberapa metodenya. Nah, jadi si reservation repository ini kita di sini kita udah bisa melakukan create, update, and delete dengan metode ini. Nah, ini jadi sini juga kita inject repository-nya dengan reservation. Reservation ini apa? Ini adalah entity dari reservation ini. Nah, nanti akan saya tampilkan juga di sini. Terus juga kita masukkan entity manager di konstruktornya. Seperti itu. Sedangkan sebelah kiri ini adalah reservation repository ketika kita menggunakan MongoDB. Jadi kelihatan bedanya. Kalau MongoDB kita pakai dokumen. Jadi ini ada untuk yang diinjek ini adalah dokumen dari reservation ini seperti itu. Lalu lanjut, ini adalah entity dari reservation yang tadi kita import atau kita injek ke dalam repository dari reservation itu. Nah, ini ada beberapa field ya di sini, di sebelah kanan ini. Ini ada field ID, created add, updated add, start date, dan lain-lain. Sebetulnya untuk start date dan update add ini kita bisa create secara otomatis. Nanti akan ada di next entity mungkin ada contohnya. Nah, sebelah kiri ini adalah reservation dokumen, atau yang mungkin yang seperti kalau di MySQL kita panggilnya entity, kalau di MongoDB kita panggilnya dokumen. Nah, ini adalah reservation dokumen yang sebelumnya. Nah, di reservation entity ini kita juga extend ke abstract entity. Jadi pattern yang ada di sini akan mengikuti si abstract entity ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah ini user entity. Nah, di user entity ini ada primary generated column. Harusnya ini tidak perlu ada ya, karena ini udah ada di abstract entity itu sendiri. Jadi kita nggak perlu definisikan juga di sini sebetulnya. Terus kemudian ini ketika kita mau join ke table lain, kita tinggal masukin program seperti ini, many to many, joinnya kemana, ke entity apa, ini ke entity row. Jadi many to many ke row, ini cascade row. Artinya cascade row adalah ketika ada perubahan di table row, di sini dia akan ikutan berubah di entity atau di table user ini. Seperti itu. Terus ini juga yang seperti yang tadi saya bilang, untuk created add dan updated add itu ada default apa ya namanya ya,
annotation-nya kayak gini. Jadi tinggal kita masukin ke date column dengan tipe timestamp. Begitu juga dengan update data column. Seperti itu. Nah, sebelah kiri ini adalah user dokumen. Ini adalah yang sama dengan user entity, namun ini ketika dalam bentuk MongoDB, ketika kita di MongoDB, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita bikin seperti ini, tentunya kita harus mengadjust atau menyesuaikan source code kita yang sebelumnya menggunakan dokumen dan MongoDB untuk menggunakan applet entity. Nah, itu nanti akan saya demokan saja untuk bagaimana cara mengimplementasikannya untuk menyesuaikannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini kita ke CRUD. Nah, ketika kita coba testing untuk CRUD, di sini kelihatan ya. Ini saya coba create user, jadi kita masukin email, password, dan rows-nya apa aja. Ini kebetulan karena tadi rows-nya kita pisah entity, jadi dia butuh ID. Jadi dia ketika insert kita perlu masukin array of object seperti ini. Nah, dia akan ke insert di sini. Untuk create-nya, terus kita cek ke database-nya, nah dia akan otomatis kebuat di sini. Di created at kapan, updated at kapan. Terus ini ada last login-nya masih null. Nah, karena last login-nya masih null, kita coba login seperti ini. Harusnya ketika ini sukses, last login tadi keisi. Nah, ini ketika saya mencoba untuk login seperti ini. Nah, di sini terlihat ya. Di sini terlihat last login-nya keisi. Intinya untuk nge-update komen atau repository buat update database atau update entity-nya, dia berhasil mengupdate ke data di database-nya itu sendiri. Terus ini update nya juga berubah, namun tidak ke screenshot ya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ini saya coba tampilkan untuk apa aja yang harus disesuaikan ketika kita mindahin dari Mongo ke MySQL. Nah, tentunya cukup banyak ya yang kita harus adjust atau sesuaikan, terutama di dalam service kita. Nah, ini salah satunya di dashboard present service. Nah, di sini yang sebelumnya kita manggil si user ini sebelumnya ada di dokumen itu, di sini kita tinggal ambil di app common. Nah, jadi si app common user ini isinya apa? Ini adalah entity harusnya. Bentar. Nah, dia ada di sini. Ini karena dia berada di common lib, dia akan diimport menjadi seperti tadi. Dia akan diimport dari app common seperti ini. Nah, ini salah satunya ketika saya mau membuat sebuah derivasi atau create reservation. Di sini ada banyak yang saya ubah. Yang ini ketika di Mongo. Jadi ketika di Mongo itu beberapa ID-nya itu kan string. Jadi ketika kita mau ubah ke MySQL, kita perlu adjust dia menjadi number. Salah satunya ini, yang sebelumnya ID di Mongo itu ada underscore ID, ini jadi ID doang. Seperti ini. Terus juga, nah ini beberapa yang sebelumnya ID itu kita pakai string, di sini kita ubah menjadi number. Begitu juga di beberapa metode-metode lainnya. Seperti itu. Kemudian coba kita masuk ke
user service. Nah, ini ada banyak kolom, nah ini juga begitu. Nah, kalau sebelumnya kita create dengan create user dengan dengan MongoDB, kita tinggal user depository create, terus kita masukin usernya, user DTO-nya seperti ini, terus kita tambahin beberapa ininya. Nah, untuk di TypeScript, untuk di TypeORM atau di MySQL, kita perlu deklarasikan kita perlu deklarasikan entity-nya. Jadi kita deklarasikan entity-nya dulu ke dalam new user. Jadi kita dengan new user terus kita masukin field ya di DTO create user ini, terus kemudian untuk passwordnya perlu kita hash. Untuk DOS-nya, karena ini beda table atau istilahnya nested ya, dia akan masuk ke tabel DOS. Nah, DOS-nya ini kita bikin entity juga di sini. Jadi di sini kita mapping isi DOS dari yang dikirim oleh usernya, kita mapping, kemudian kita bikin objek atau kita bikin sebuah entity new DOS ini. Isinya apa? Isinya adalah role di dalam user.DOS ini. Kalau kita create di sini, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada get user yang sebelumnya ada dokumen, kita ganti ke user aja di sini. Seperti itu. Ini juga ID-nya sebelumnya string kita ganti menjadi number. Kemudian ini token payload cukup mudah sebetulnya untuk mengubah beberapa mengubah dari MongoDB ke MySQL, tinggal kita ganti-ganti aja sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Terus kemudian untuk DTO-nya juga ini juga perlu kita ganti. User ID yang sebelumnya di MongoDB kita pakai string, di sini kita pakai number, tinggal kita ganti aja. Seperti itu. Kemudian oh ya, ini database modul ini tadi sudah. Aja. Oh, kita coba jalankan kali ya. Kita coba jalankan si service ini. Coba saya stop dulu. Oke, saya coba pakai compose up. Oh ya, satu lagi sebelum mungkin ketika kita membuat sebuah database modul baru, kita perlu juga untuk mengecek atau yang ada di user modul atau di modul-modul microservice atau service yang kita bikin. Contohnya di sini database modul. Kalau sebelumnya kita pakai MongoDB, kita pakai for feature ini, terus kita masukin dokumen name dan skema name-nya seperti ini, sudah dokumen terus sudah skema. Nah, kalau di TypeORM atau di MySQL kalau di MySQL kita tinggal masukin nama nama depository atau nama entity-nya ke dalam import di sini. Kemudian di provider ini kita masukkan juga depository-nya di sini. Ini perlu di setiap modul ya. Dan masuk ini juga, ini ada di reservation modul. Seperti itu. Ini Docker Compose yang kemudian saya tambahkan. Nah, ini udah jalan Dockernya yang tadi kita jalankan. Kita coba ke Postman. Saya coba create baru aja. Baru kita bikin baru password ini. Kita coba register. Oh,
ada 500, harusnya nomornya aman. Saya coba stop dulu, sepertinya dockingnya perlu tidak start karena harusnya tidak ada perubahan di sini. Kita cek dockingnya dulu. Confirmation di sini. Coba cek dockingnya lagi. Garisnya dia udah nyala. Kita coba nyalakan lagi dengan dock compose up. Kita cek apakah ada LED lock-nya, harusnya tidak ada. Jalan untuk service verification out udah jalan, kemudian payment udah jalan. Kita coba lagi untuk create-nya, apakah ada limit di sini. Kita coba ganti lagi aja di sini. Sepertinya ada error di Pino login-nya, cuman coba saya cek dulu. Mana yang paling atas? Oh, karena ini ada token, ada field token di user depository. Oh, ini baru saya tambahkan. Kita belum pakai token, belum simpan tokennya di sini, jadi kita hapus dulu. Sementara tokennya kita simpan di JWT service-nya. Kita coba lagi sulit. Nah, ini sukses. Di sini sudah baru, di sini ada seperti ini. Kita coba cek IDB-nya. Nah, kita refresh di sini. Nah, di sini udah masuk nih, sudah baru yang baru kita bikin. Ini dengan last login masih 0. Kita coba login. Sebentar saya copy dulu. Passwordnya tadi juga saya copy, saya login. Oh, salah pada ini. Nah, dia sukses. Harusnya di sini last loginnya akan berubah karena ke update tulisan login. Nah, dia berubah seperti ini. Begitu juga dengan update state-nya, dia otomatis berubah karena tadi kita pakai untuk si user ini di user entity, kita pakai yang namanya update data column ini, ya kan otomatis berubah. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Helga.